Puji Tuhan, Shalom saudara. Hari ini kita bertemu kembali lewat video atau channel ini, dan hari ini saya ingin membagikan beberapa tips lagi mengenai menjadi seorang worship leader. Kalau kita sudah memiliki ketiga hal yang pada video sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa syarat atau tutor untuk menjadi seorang worship leader yaitu harus memiliki yang harus dilakukan, yaitu berdoa, berpuasa, dan memiliki skill. Namun hari ini saya ingin membahas tentang skill saudara. Ketika kita menjadi seorang worship leader, memiliki skill itu hal yang baik saudara, itu hal yang tepat dan itu sangat berguna. Namun saya mau sampaikan bahwa skill itu bukan segala-galanya menjadi jaminan keberhasilan seorang worship leader untuk mengantar jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk menjadi seorang worship leader, kita bukan hanya memiliki skill yang baik saudara. Namun skill yang baik itu sangat penting dalam suatu pelayanan. Namun skill yang baik ini harus disertai dengan beberapa hal saudara. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk ketika kita memiliki skill yang baik ini saudara? Yang pertama itu kita harus berserah kepada Roh Kudus. Skill atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani menjadi seorang worship leader saudara, kita harus pergunakan sebaik mungkin. Namun itu bukan kunci utama seorang worship leader berhasil mengantar atau membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Apalagi kalau kita terlalu mengandalkan skill kita sebagai seorang worship leader untuk mengantar jemaat kepada hadirat Tuhan, atau dengan bahasa sekarang mengatakan kita terlalu sombong dengan kelebihan yang Tuhan berikan bagi kita saudara. Saya mau katakan itu bukan menjadi jaminan untuk saudara sebagai seorang worship leader berhasil membawa jemaat Tuhan masuk dalam hadirat saudara. Karena apa? Fungsi kita sebagai seorang worship leader yaitu bagaimana kita menuntun, bagaimana kita membawa jemaat ini merasakan hadirat Tuhan. Kita harus berusaha untuk membawa jemaat ini masuk menikmati indahnya hadirat Tuhan. Itulah fungsi sebagai seorang worship leader saudara. Jadi yang pertama yaitu kita harus berserah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Skill dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tundukkan pribadi kita, ego kita di bawah kaki Tuhan yang kuat saudara, di bawah tangan Tuhan yang kuat saudara, dan di bawah kakinya yang kudus saudara. Sebab ketika kita berdiri dan melayani Tuhan saudara sebagai seorang worship leader, kita harus yang pertama yaitu berserah pada Roh Kudus, yaitu tidak andalkan kemampuan kita saudara, tidak terlalu mengandalkan kelebihan yang ada pada kita saudara. Tapi kita harus belajar untuk tetap menjadi seorang worship leader yang rendah hati dan menjadi seorang worship leader yang baik saudara. Yaitu kemudian setelah kita berserah, seorang worship leader dia tidak boleh terlalu banyak gaya saudara. Memimpin puji-pujian dengan beberapa variasi itu bagus saudara. Tapi kalau kita terlalu banyak bergaya saudara, karena banyak jemaat ada yang senang, ada yang tidak senang saudara. Ketika kita bergaya, kita pakai semua untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi tidak semua jemaat itu merespon dengan baik saudara. Jadi ketika kita memiliki skill yang baik, kita pertama harus berserah kepada Roh Kudus. Yang kedua saudara, kita harus melihat situasi jemaat, pandai-pandai dalam melihat kondisi jemaat bagaimana, yaitu interaksi jemaat ini bagaimana ketika kita berdiri melayani Tuhan. Jadi ketika kita berdiri melayani Tuhan sebagai seorang worship leader saudara, kita harus melihat interaksi jemaat, kita melihat sekeliling jemaat. Apakah jemaat ini merespon dengan baik saudara? Apakah respon ketika kita mengangkat puji-pujian itu, atau ketika kita mengangkat lagu ini direspon dengan baik dengan jemaat atau tidak saudara? Jadi kita harus melihat, sebagai seorang worship leader harus jeli untuk melihat. Karena ingat, tugas Anda sebagai seorang worship leader yaitu mengantar jemaat untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan saudara. Jadi fungsi kita sebagai seorang worship leader, jadi kita harus melihat situasi jemaat, lihat interaksi jemaat, lihat respon jemaat ini bagaimana dengan lagu yang kita angkat saudara. Ketika kita mengangkat atau melantunkan satu pujian, kita mengajak jemaat untuk mengangkat tangan. Kemudian mungkin ada jemaat yang masih biasa-biasa. Itulah fungsi kita sebagai seorang worship leader, untuk melihat kondisi jemaat. Kemudian yang ketiga saudara, ketika kita memiliki skill yang baik ini saudara, kita harus yang ketiga yaitu ada harmonisasi dengan pemain musik saudara. Ada
interaksi atau intonasi suara kita ini harus seimbang, harus selaras dengan pemain musik, saudara. Jangan pemain musik lari sendiri, kita sebagai worship leader lari sendiri. Jadi harus seragam, harus ada simfoni, harus ada keseragaman yang baik, saudara. Jadi ketika kita memimpin puji-pujian, perhatikan juga kondisi bagaimana musik, irama musik bagaimana, ketukan musik bagaimana, saudara. Jadi harus ketiga hal ini harus diperhatikan. Dan ketika kita sebagai seorang worship leader, kita harus belajar peka. Dan saya mau sampaikan bahwa seorang worship leader, pemain musik atau tim yang pada saat itu melayani harus satu roh, saudara. Ketika saudara dan tim ini menjadi satu roh, niscaya pekerjaan Roh Kudus itu akan mengalir dengan indahnya, saudara. Jadi ingat, untuk menjadi seorang worship leader tidak hanya mengandalkan skill seperti saya sampaikan pada episode sebelumnya, saudara, tapi harus yaitu pertama berserah kepada Roh Kudus, yaitu menyerahkan seluruh kelebihan kita, tunduk di bawah Roh Kudus, saudara. Tunduk di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kemudian yang kedua, lihat situasi jemaat, saudara. Kita melihat respon jemaat bagaimana ketika kita melantunkan jemaat. Dan yang ketiga, posisi kita harus selaras atau ada harmonisasi dengan pemain musik, saudara. Harus seragam. Jadi ketiga hal ini tips yang saya dapat sampaikan kepada bagi bapak ibu saudara yang pemula atau ingin belajar melayani Tuhan lewat worship leader. Ingat, Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi ketika kita berdiri dan melayani Tuhan, kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Mari kita belajar memberikan yang terbaik lewat skill yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Niscaya urapan Allah akan mengalir kepada jemaat dan semuanya akan diberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.